Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Suatu kesempatan yang indah yang harus kita syukuri ketika kita boleh sama-sama sekali lagi membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara, saya yakin kita semua pasti senang ketika kita mendapatkan sebuah hadiah. Apalagi kalau hadiah itu diberikan secara surprise, tanpa kita duga, tanpa kita pikir. Namun saya yakin kita pasti lebih berbahagia lagi jika kita saat itu sedang tidak berada dalam kondisi baik-baik saja, namun ada sesuatu tulisan atau hadiah kecil yang diberikan untuk menyemangati kita. Saudara, itulah yang dialami atau dirasakan oleh Rasul Paulus ketika dia sedang menuliskan bagian ini. Dia berada di dalam penjara di Roma, dia terikat oleh pengawal-pengawalnya, namun dia mendapatkan sebuah bantuan, mendapatkan sebuah kiriman dari jemaat di Filipi. Ini sebuah perasaan tentunya yang tidak terbendung sukacitanya. Oleh karena itu, surat Filipi adalah surat yang punya corak dengan sukacita. Saudara, yang membuat Rasul Paulus ini berbahagia bukan berhenti hanya pada hadiah yang dia terima. Tentu dia bersyukur untuk bantuan yang diberikan. Namun yang membuat Rasul Paulus bersukacita adalah jemaat Filipi menjadi jemaat yang bertumbuh dan melakukan kebenaran dari Injil itu sendiri. Mereka bukan hidup untuk dirinya, tetapi mereka hidup untuk saling berbagi dan memperhatikan. Mereka mempraktekkan kebenaran Injil. Dan kalau mau dikatakan, di ayat 5 dikatakan bahwa jemaat Filipi menjadi jemaat yang hidup di dalam persekutuan dengan berita Injil. Atau di dalam bahasa aslinya punya arti ikut berpartisipasi dalam penyebaran akan berita Injil melalui kehidupan mereka. Saudara, apa yang Paulus ingin sampaikan adalah keyakinannya bahwa there is no salvation that doesn't include a transformed life. Keselamatan itu pasti mengubahkan kehidupan manusia. Saudara, mari kita sama-sama perhatikan sebuah gambar yang saya suka. Sebuah gambar yang tulisannya sebenarnya simple, S-I-N atau sin. Perhatikan huruf yang di tengah adalah huruf I. Sin itu berbicara tentang hidup yang berfokus pada I atau diri sendiri. Namun sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus atau jemaat yang dikuduskan oleh
Kristus itu sendiri, maka kita diminta untuk hidup bukan lagi di dalam sin, tetapi hidup di dalam faith atau iman. Perhatikan sekali lagi, yang menjadi huruf tengah dari kata faith adalah I. Namun bukan cuman I di situ. Di sebelah huruf I ada T yang menjadi simbol atau bentuknya mirip dengan salib. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menjadi orang yang percaya, orang yang hidup di dalam iman, maka hidup kita jangan lagi fokus untuk I atau diri kita. Tetapi ketika kita bertemu dengan salib Kristus atau karya keselamatan itu, maka marilah kita hidup dengan cara berbagi satu sama lain. Kristus yang sudah memberikan hidupnya bagi kita seharusnya mendorong kita untuk kita pun berbagi hidup dengan orang lain. Saudara, kita juga bisa berbagi dengan berbagai macam cara. Ketika kita ada di transportasi umum, kita bisa berbagi hidup dengan cara berbagi tempat duduk dengan orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Ketika kita ada di perusahaan, atau kita sedang belajar, kita pun bisa berbagi pengetahuan. Kita tidak perlu takut disaingi, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita mungkin melihat teman kita yang membutuhkan, kita juga bisa berbagi makanan atau berbagi hal yang lain. Kita bisa berbagi hidup untuk kita berpartisipasi dalam Injil. Saudara, ini tidak mudah karena ini butuh pengorbanan. Namun biarlah pengorbanan Kristus bagi kita mendorong kita untuk kita pun berani berkorban dan berbagi hidup dengan orang-orang di sekitar kita demi kemajuan Injil, demi persekutuan kita dengan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu yang sudah mengalami karya keselamatan dari Kristus itu sendiri. Biarlah kami bukan hanya hidup menjadi orang yang egois, namun kami menjadi orang yang hidup dengan iman, menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Tuhan, punya kepekaan untuk berbagi hidup dengan orang di sekitar kami. Tolong kami, mampukan kami berbagi hidup dan berkorban untuk kemajuan Injil demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.